Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi naskotbah pada Minggu Rogate tanggal 17 Mei 2020 dipilih dari kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan 27. Dan saya akan membacakan satu ayat saja, yaitu ayat 16. Demikian dikatakan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Demikian firman Tuhan. Topik minggu yang saya pilih dari naskotbah ini adalah makna doa ucapan syukur. Saudaraku, kita telah tiba pada Minggu Rogate yang artinya berdoa. Doa adalah persekutuan kita dengan Tuhan, juga menjadi sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Pentingnya doa dalam kekristenan sering dianalogikan dengan nafas hidup. Doa adalah napas iman kita. Jika kita tidak bernapas, maka kita akan mati. Orang Kristen yang tidak berdoa sama seperti orang yang mati secara rohani. Alkitab juga penuh dengan fakta bahwa betapa doa itu penting, berkuasa, dan efektif. Dalam doa kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan, mengaku semua kesalahan dan dosa kita, menaikkan permohonan kepada Tuhan. Dan di dalam doa, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku, Daud juga telah menjadikan doa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Nas ini adalah tentang doa ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Dalam doanya, Daud menyadari dirinya dan keluarganya sesungguhnya tidak layak untuk mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Namun Tuhan menuntunnya menyertai hidupnya hingga dia dilayakkan Tuhan menjadi seorang raja, menjadi seorang yang dihormati di tengah-tengah umat Israel. Padahal dulunya Daud adalah seorang gembala yang menurut pandangan orang pada masa itu tergolong kepada orang yang tidak diperhitungkan. Sungguh luar biasa memang perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup Daud. Daud tidak berpikir bahwa kesuksesannya terjadi karena kehebatannya. Dan tidak sampai di situ. Bahkan Tuhan juga menjanjikan penyertaannya sehingga masa depan keluarga Daud dan keturunannya tetap dalam lindungan Tuhan. Dan umatnya bisa tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Itulah isi doa syukur Daud pada naskotbah ini. Saudaraku, dari doa syukur Daud ini, ada 3 pelajaran berharga tentang makna doa syukur bagi orang percaya. Yang pertama, doa menjadi perenungan tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya, Daud punya rencana hendak membangun rumah Allah. Mengingat tabut perjanjian saat itu masih berada di kemah. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Allah pun mengutus Nabi Nathan untuk menyampaikan rencana Allah kepada Daud tentang siapa yang akan membangun rumah Allah tersebut. Tuhan berpesan bahwa bukan Daud yang akan membangun rumah Allah, melainkan putranya, yakni Salomo. Itu bisa kita baca juga pada 1 Tawarik 17 ayat 1-3 dan ayat 11-12. Setelah Daud menerima pesan itu, ia pun masuk ke dalam kemah dan duduk di hadapan Tuhan. Itulah yang disaksikan oleh nas ini kepada kita. Di sanalah Daud menyampaikan doa syukurnya kepada Tuhan. Pertama-tama dia mengutarakan perenungannya tentang dirinya dan keluarganya yang telah mendapatkan kasih dan kebaikan Tuhan. Daud menyadari bahwa dia bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan. Sesungguhnya dia dan keluarganya tidak layak menerima kebaikan Tuhan yang telah menuntun mereka sampai sedemikian jauh. Bahkan Tuhan berjanji ingin berbuat lebih lagi bagi masa depan keluarga Daud. Dengan merenungkan semua kebaikan Tuhan itu, Daud merasa tidak sanggup menggambarkan rasa terima kasihnya dengan kata-kata. Tetapi Daud percaya
bahwa Tuhan sungguh mengenal dan mengetahui segalanya tentang dirinya. Artinya, Tuhan mengetahui bahwa Daud benar-benar tulus mensyukuri kebaikan Tuhan itu di dalam hidupnya. Demikianlah juga perlu menjadi perhatian bagi kita, bahwa di dalam doa-doa itu, kita perlu merenungkan posisi kita di hadapan Tuhan. Dan kita boleh seperti sekarang ini hanyalah karena kebaikan Tuhan semata. Sehingga terpeliharalah kerendahan hati, terhindar dari keakuan, ketika di dalam doa itu kita bisa merenungkan tentang siapa kita di hadapan Tuhan, dan sekaligus merenungkan segala kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai dan menuntun hidup kita. Kita yang dulunya tidak layak mendapat pengampunan, tetapi oleh kasih Yesus, kita dilayakkan untuk beroleh pengampunan, bahkan beroleh keselamatan. Tentu kita patut mensyukurinya. Jadi doa bukan hanya sebatas menyampaikan permohonan dan keluhan kita, tetapi perlu menjadikannya sebagai perenungan akan diri kita di hadapan Allah. Hal itu akan membentengi kita sekaligus dari kesombongan dan lupa diri akan kasih Tuhan. Bahkan berdampak positif bagi aktivitas yang dilakukan, sehingga pekerjaan itu bukan hanya sekedar dikerjakan lagi, melainkan terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, memaknai doa menjadi ungkapan pengakuan kita akan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, Daud menyadari betul bahwa semua kebaikan yang telah dirasakan itu adalah merupakan perkara besar yang direncanakan Tuhan bagi dirinya dan bagi umatnya. Sehingga di dalam doanya Daud pun menyaksikan imannya bahwa tidak ada Allah yang seperti Allah Israel. Tentu dia sudah banyak juga mendengar tentang Allah-Allah bangsa lain, namun tidak ada yang seperti Allah yang dia percayai. Allah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, Allah yang menghalau bangsa-bangsa lain dari depan umatnya Israel, dan selanjutnya perkara-perkara ajaib itu telah membuat nama Allah termasyhur di seluruh dunia. Dan tidak ada bangsa lain yang merasakan penyertaan Allahnya seperti umatnya Israel, di mana Allah sendiri hadir untuk membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir dan menjadikan mereka sebagai umatnya, dan Tuhan menjadi Allahnya. Nah, apa gunanya bila dalam doa itu terdapat pengakuan iman kita akan perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita? Tentu doa seperti itu akan berdampak meneguhkan iman dan pengharapan kita, membuat hidup tidak mudah stres, putus asa, lalu mengambil jalan pintas yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Seperti Daud, dia tidak bertingkah yang aneh-aneh ketika kerinduannya tidak dikabulkan. Tetapi dengan doa yang berisikan pengakuan iman tadi, Daud bisa tetap teguh beriman dan berpengharapan pada Tuhan. Demikian pula dengan hidup kita. Seberat apapun masalah yang mungkin dihadapi, maka kita akan tetap teguh beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Ketika kita terbiasa mengakui perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa ada di samping kita, menyertai hidup kita, baik di kala susah ataupun di saat senang. Seperti saat sekarang ini, karena penerapan aturan untuk pencegahan wabah COVID-19, maka dampaknya sudah terasa kemana-mana. Perekonomian negara tergoncang, penghasilan juga terganggu, kebutuhan hidup sehari-hari juga mulai terbatas, dan sebagainya. Sehingga ada orang karena dampak situasi ini nekat melakukan berbagai tindakan yang meresahkan masyarakat, seperti mencuri, mencopet, dan sebagainya. Namun bagi orang yang tekun berdoa dan di dalam doanya itu turut mengakui perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, maka itu akan meneguhkan iman kita akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dan sekaligus membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Karena itu, ungkapkanlah kesaksian imanmu tentang perbuatan ajaib Tuhan di dalam setiap doamu. Yang ketiga,
Doa memampukan orang percaya untuk menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Saudaraku, meskipun Daud tadinya berencana akan membangun rumah Allah, namun Tuhan berpesan melalui Natan kepada Daud bahwa bukan Daud yang membangun rumah Allah, tetapi putranya sendiri, yakni Salomo. Meskipun demikian, Daud tidak kecewa. Dia tidak bersungut-sungut. Daud tidak memaksakan kehendak, meskipun bahan materialnya mungkin sudah tersedia saat itu untuk membangun rumah Allah. Malah Daud datang ke hadapan Tuhan dan mengucap syukur di dalam doanya. Memang sepintas sulit untuk melakukan hal seperti itu. Namun firman Tuhan juga berkata bagi kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi Daud dalam doa syukurnya telah menunjukkan kepada kita bahwa dengan doa-doanya itu, Daud mampu menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendaknya. Selanjutnya, Daud juga memohon kiranya Tuhan mengabulkan apa yang telah Tuhan kehendaki lewat janjinya bagi dia dan keluarganya. Dan biarlah janji Tuhan itu terjadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja, sehingga nama Tuhan turut diagungkan oleh bangsa-bangsa lain, serta mengaku bahwa Allah Israel adalah Tuhan semesta alam. Tuhan Yesus juga telah mengajarkan kita lewat doa Bapa kami, agar jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Itu mengingatkan kita untuk selalu menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Jadi apapun permohonan doa-doa kita pada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terkabul. Karena itu, maknailah doa-doamu dengan ucapan syukur pada Tuhan, dan nyatakanlah juga doa syukurmu itu dalam kehidupanmu. Amin.